wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi limit. Materi ini adalah materi yang sangat penting dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Akan ada beberapa subtopik dari limit ini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang definisi limit. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang limit kanan. Dilanjutkan dengan limit kiri. Dan kita juga akan belajar tentang beberapa perilaku grafik dalam limit. Nah, untuk mempelajari keempat materi ini, kita nanti akan belajar melalui file Word yang saya tampilkan di layar. Selamat belajar, siapkan alat tulis teman-teman, tetap semangat dan tetap sehat. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal terkait dengan limit. Bagi teman-teman yang akan belajar kalkulus diferensial, materi limit ini adalah materi yang sangat penting sebelum nanti kalian belajar tentang turunan ataupun tentang integral. Nah, untuk belajar tentang limit, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu limit. Secara matematika, kita dapat belajar limit dengan menggunakan grafik, dengan menggunakan tabulasi, ataupun dengan menggunakan perhitungan secara aljabar. Namun, apabila saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, limit itu ibaratkan sebagai nilai yang tidak pernah kalian capai, tapi bisa kalian dekati dari sebelah sisi manapun. Ibaratkan bahwa nilai itu adalah gebetan kamu yang tidak pernah akan kalian dapatkan karena tidak disetujui oleh keluarga, tetapi kamu masih bisa mengenalinya dan bisa melihat perilakunya seperti apa dari berbagai macam sisi dirinya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi limit secara matematis. Setelah tadi saya jelaskan definisi limit dalam penerapan kehidupan sehari-hari, tentunya tentang penerapan percintaan. Apabila saya memiliki grafik fungsi, di mana grafik fungsinya itu saya definisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1, tentu kita tidak bisa menemukan suatu nilai fungsi yang saya tunjuk ini ketika nilai x-nya sama dengan 1. Karena apabila kita substitusikan nilainya, maka nilai yang di bagian bawah atau penyebutnya akan bernilai 0. Pembagian yang penyebutnya bernilai 0, maka nilainya tidak akan dapat kita definisikan. Contohnya adalah 2 dibagi 0, 3 dibagi 0, 17 dibagi 0, 80 dibagi 0, hasilnya tidak bisa kita tentukan atau tidak bisa kita definisikan. Oleh karena itu, apabila digambar dalam grafik, teman-teman bisa menggambar grafik fungsi ini dengan menggunakan berbagai macam cara, bisa menggunakan GeoGebra, ataupun bisa menggunakan cara manual kalau teman-teman mungkin untuk melakukannya. Pada saat X sama dengan 1, nilai fungsi atau fx tidak akan terdefinisi dikarenakan nilai dari penyebutnya bernilai 0. Tapi kita dapat melihat gambaran seperti apa perilaku grafik fungsi fx ini tadi di sekitar titik-titik X sama dengan 1. Jadi kita bisa mengetahui berapa atau bagaimana gambar grafiknya di sebelah kanannya 1 ataupun di sebelah kirinya X sama dengan 1. Nah, berdasarkan ilustrasi yang tadi saya ceritakan di awal, ilustrasi saya tadi dapat kita lihat dalam gambar seperti yang tertampil pada layar teman-teman berikut.
Ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1, di mana pada saat x-nya sama dengan 1, grafiknya itu bolong, tidak ada isinya atau berlubang. The whole of graph. Hal ini karena pada saat x sama dengan 1, kita tidak bisa menentukan berapa nilai dari fungsi yang kita gambarkan tadi. Tapi, kita bisa mengetahui nilai-nilai fungsi di sekitaran 1, baik di sebelah kanan 1 ataupun di sebelah kirinya 1. Nah, apabila gambar grafik ini saya tuliskan dalam bentuk tabel, ketika x-nya sama dengan 1, maka nilai fx-nya kita ganti x-nya dengan 1 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1, kita tidak bisa menentukan berapa nilai fx-nya. Sehingga di sini ditandakan sebagai tanda tanya. Tapi di sebelah kanannya 1, yaitu di sini saya mengambil titik-titik 1,01, 1,001, 1,1, 1,25 dan seterusnya, kita bisa menentukan nilai dari fungsi fx tersebut di masing-masing titik yang kita tentukan. Seperti misalkan, ketika saya mengambil nilai x-nya sama dengan 1,001, kita masukkan atau kita substitusikan 1,001 ini ke dalam fungsi fx, 1,001 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan 1,001 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3,03. Sehingga kita memiliki titik 1,001, 3,003 yang dapat kita gambarkan di sebelah kanannya hole atau lubang tadi. Begitu pula ketika kita mengambil titik-titik yang lain di sebelah kirinya 1. Kalau tadi kita mengambil titik-titik di sebelah kanannya 1, yaitu 1,001, 1,01, 1,1, 1,25, bisa kalian lanjutkan 1,5, 1,75 dan seterusnya. Sekarang kita melihat seperti apa perilaku grafiknya ketika kita lihat dari sebelah kirinya 1. Saya mengambil beberapa titik, di sini saya mengambil 4 titik, di antaranya adalah 0,999, 0,99, 0,9, dan 0,75. Masing-masing titik ini nanti kita substitusikan ke fungsi x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x min 1. Misalnya kita akan mensubstitusikan titik 0,9. Berarti 0,9 itu kita gunakan untuk mengganti nilai x di sini. 0,9 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan 0,9 dikurangi 1, yang hasilnya akan sama dengan 2,710. Sehingga kita memiliki titik atau koordinat 0,9 sebelah kirinya 1, 2,710 ada di sini. Nah, untuk titik-titik yang lain bisa teman-teman buat sendiri sedemikian hingga nanti teman-teman akan memperoleh grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1 seperti yang tampak pada gambar di layar teman-teman ini. Nah, ilustrasi seperti yang tadi saya jelaskan di atas, karena kita tidak bisa mendapatkan nilai pada saat x sama dengan 1 yang digambarkan dengan hole atau lubang di sini, itu bisa saya tuliskan sebagai limit dari fungsi fx atau fungsinya fx adalah x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x min 1, di mana x mendekati 1, yang hasilnya akan sama dengan 3. Karena apabila kita lihat dari tabel ini, kita dekati dari sebelah kanannya 1 dan kita dekati dari sebelah kirinya 1, nilainya, nilai fx-nya akan mendekati nilai tertentu atau nilai tunggal, yaitu 3.
Semakin dekat titiknya dengan 1, maka semakin dekat nilainya dengan 3. Oleh karena itu, nilai limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati 1, hasilnya adalah 3. Sehingga di sini titik 1,3 itu bukan merupakan nilai dari suatu fungsi, tapi merupakan nilai dari limitnya atau nilai pendekatannya. Secara umum, kalimat limit x mendekati 1 dari f(x) yang sama dengan 3 ini bisa saya tuliskan sebagai limit dari fungsi f(x) ketika x-nya mendekati 1 yang sama dengan L. L di sini adalah suatu bilangan tunggal. Ini adalah gambaran ilustrasi yang tadi saya jelaskan di awal secara umum, sedangkan ini adalah hasil dari ilustrasi yang tadi saya contohkan. Jadi, kalau secara umum nilai L-nya adalah 3 dari soal yang tadi saya jelaskan. Oke, untuk memahami definisi dari limit seperti yang tadi saya jelaskan di awal, coba kita lihat beberapa contoh analisa dari perhitungan limit beberapa fungsi berikut ini. Kita lihat dari contoh yang pertama terlebih dahulu. Kita akan menganalisa berapakah nilai limit dari fungsi x dibagi berapakah nilai limit dari fungsi x dibagi dengan akar x plus 1 dikurangi 1 ketika x-nya mendekati 0. Nah, kita perlu curiga kenapa ini ada x yang mendekati 0. Karena ketika kita mensubstitusikan x-nya sama dengan 0 di fungsi ini, maka penyebutnya bernilai 0. Jika penyebutnya bernilai 0, maka fungsi tersebut tidak akan terdefinisi, sehingga suatu fungsi f(x) yang ini tidak akan terdefinisi ketika nilai x-nya berada di x sama dengan 0. Namun, karena adanya limit, kita bisa menentukan seperti apa perilaku dari fungsi x dibagi akar x plus 1 dikurangi 1 ini di antara atau di dekatnya 0. Oke, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung menggambarkan fungsi x dibagi akar x plus 1 dikurangi 1 di grafik dengan menggunakan bantuan, boleh menggunakan GeoGebra ataupun boleh menggunakan aplikasi grafik yang lain. Atau, jika memungkinkan, teman-teman boleh menggambarkan grafik fungsi f(x) ini secara manual. Sehingga teman-teman nanti akan menemukan grafik fungsi f(x) seperti yang tampil pada layar ini. Jika kita lihat, berdasarkan grafik, pada saat x sama dengan 0, kita akan menemukan lubang atau hole, di mana lubang itu menunjukkan bahwa pada saat x-nya sama dengan 0, fungsi yang kita gambarkan itu tidak memiliki nilai atau tidak bisa kita definisikan berapa itu nilainya. Apabila kita lihat dari tampilan yang lain, yaitu tampilan tabel, karena yang ditanyakan adalah nilai x di dekat 0, maka ketika 0, coba kita lihat 0 dibagi dengan akar 1 dikurangi 1. Maka hasilnya tidak bisa kita definisikan. Di sini saya tuliskan sebagai tanda tanya. Namun, seperti contoh yang awal tadi, kita bisa mengetahui berapa nilai titik-titik di sebelah kanannya 0 dan berapa nilai titik-titik di sebelah kirinya 0. Di sini saya mengambil beberapa titik. Teman-teman tidak harus mengambil titik-titik ini, silahkan bebas. Asalkan titik-titik yang teman-teman ambil itu adalah titik-titik yang sangat dekat dengan nilai yang ada di soal. Kalau soalnya x mendekati 0, berarti kalian harus mengambil titik-titik yang dekat dengan
0. Baik, dari hasil yang ditunjukkan pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa nilai limit fungsinya adalah 2. Karena ketika didekati dari sebelah kanannya 0, yaitu dari sini, dan ketika didekati dari sebelah kirinya 0, maka hasil dari fx-nya selalu mendekati suatu nilai tunggal, yaitu nilai 2. Oleh karena itu, karena nilai yang didekati dari kanan dengan nilai didekati dari kiri adalah sama, maka nilai dari limit x mendekati 0 dari x dibagi akar x plus 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Gitu. Contoh yang lain dalam hal limit dapat kita lihat dari tampilan berikut. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai limit fungsi fx ketika x-nya mendekati 2. Ini adalah fungsi bersyarat. Kita bisa membuat fungsi bersyarat ini dengan beberapa definisi. Kebetulan untuk di layar definisinya ada 2, yaitu ketika x-nya sama dengan 2, maka nilai fx atau nilai y-nya sama dengan 0. Dan yang kedua adalah ketika x-nya tidak sama dengan 2, jadi boleh 1, boleh 0, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya, nilai fx atau nilai y-nya bernilai 1. Oleh karena itu, kita bisa menggambarkan fungsi bersyarat seperti yang tampil pada layar pada grafik yang ada di bawahnya. Ya, coba kita amati bersama-sama. Ketika x-nya sama dengan 2, maka nilai fx-nya sama dengan 0, atau nilai y-nya sama dengan 0. X-nya 2, y-nya 0, sehingga kita punya koordinat yaitu 2,0. Jadi di sini koordinat 2,0 isinya adalah hitam atau bulatan penuh. Sedangkan untuk titik-titik yang lain selain 2, nilai y-nya adalah 1. Misalkan saya mengambil titik 3 di sini. Nilai y-nya adalah 1, sehingga titik koordinatnya adalah 3,1 ada di sini. Untuk titik yang lain misalnya adalah 1, maka 1,1 koordinatnya. Sehingga apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika x-nya sama dengan 2, hasilnya bukan 1, sehingga yang ada di y sama dengan 1 atau di koordinat 2,1 ini, titiknya adalah berlubang. Karena hasilnya bukan 1, tapi 0, sehingga yang diberikan titik hitam ini adalah nilai dari fungsi fx tersebut. Karena nilai fx untuk semua x selain 2, jadi untuk nilai fx yang selain 2 di sini bernilai 1, baik dari kanannya 2 atau baik dari kirinya 2 bernilai 1, maka kita bisa menentukan bahwa nilai limit dari fungsi bersyarat ini adalah 1, sehingga kita bisa menuliskan dengan limit dari fungsi fx ketika x mendekati 2 itu sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua. Silakan teman-teman nanti apabila agak masih blur dengan penjelasan saya, definisi limit dan contoh 1 serta contoh 2 di atas, silakan diulang-ulang lagi videonya sambil melihat file yang sudah teman-teman terima di psikologi. Baik. Secara umum, berdasarkan beberapa contoh di atas, untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan beberapa cara atau strategi. Di antaranya adalah yang pertama, teman-teman bisa melakukan pendekatan numerik.
yaitu dengan membuat tabel nilai seperti yang tadi saya lakukan. Ini adalah pendekatan secara numerik dengan cara membuat tabel. Kemudian cara yang kedua digunakan pendekatan grafis, yaitu dilakukan melalui proses penggambaran grafik, boleh menggunakan tangan ataupun boleh menggunakan alat bantu grafik yang lain. Nah, alat bantu grafik atau strategi ini nanti hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mengetahui nilai dari limit dari suatu fungsi ketika nilai x-nya mendekati suatu nilai tertentu, itu hasilnya berapa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan analitik. Pendekatan analitik ini kita gunakan dengan menggunakan teknik perhitungan melalui perhitungan aljabar atau dengan memanfaatkan perhitungan kalkulus. Itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, setelah teman-teman mengetahui dari definisi limit, contoh bagaimana cara menggunakan atau menentukan limit dari suatu fungsi, selanjutnya kita akan kembali berkenalan dengan istilah baru, yaitu limit kanan dan limit kiri. Kita langsung saja belajar melalui contoh. Misalnya, ada suatu soal, kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit dari fungsi nilai mutlak x dibagi dengan x, di mana x mendekati 0 itu tidak ada nilainya. Dari beberapa cara untuk menentukan limit yang tadi sudah saya sampaikan, salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan grafik, sehingga kita bisa membuat grafik dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak x dibagi x. Yang kita gambar adalah grafik dari fungsi nilai mutlak x dibagi dengan x. Teman-teman bisa menggambarnya secara manual ataupun bisa menggunakan alat-alat bantu dalam menggambar grafik. Contohnya GeoGebra. Nah, sehingga setelah teman-teman berhasil menggambarkan fungsi fx sama dengan nilai mutlak x dibagi x, kita memperoleh gambar grafik seperti yang tertampil pada layar ini. Ini adalah grafik dari fungsi nilai mutlak x dibagi dengan x. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat bahwa apabila fungsi fx didekati dari sebelah kanannya 0, nilai y-nya atau nilai fx-nya itu bernilai 1. Sini. Apabila kita dekati dari sebelah kirinya 0, nilai fx-nya atau nilai y-nya bernilai negatif 1. Nah, apabila kita dekati dari sebelah kanan, itu bisa kita tuliskan sebagai limit x mendekati 0 plus, itu menunjukkan didekati dari kanan, dari fungsi fx. Tadi sama dengan 1. Apabila didekati dari kiri, itu bisa kita tuliskan sebagai limit x mendekati 0 min, 0 pangkat min dari fungsi fx. Ini berarti menunjukkan didekati dari kirinya 0, fungsi nilai mutlak x dibagi dengan x itu nilai limitnya adalah negatif 1. Nah, kalau kita lihat tadi, nilai limit kanannya yang sama dengan 1 tidak sama dengan nilai limit kirinya yang sama dengan negatif 1. Karena nilai limit kanan dan nilai limit kirinya berbeda, yaitu 1 yang tidak sama dengan negatif 1, maka limit dari fungsi fx nilai mutlak x dibagi dengan x ketika x-nya mendekati 0 saja, tidak ada plus dan minusnya lagi, itu tidak ada nilainya. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian perilaku grafik yang lain selain limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya,
seperti grafik fungsi nilai mutlak X dibagi dengan X tadi, kita juga bisa menemukan perilaku grafik yang lain, yaitu perilaku grafik yang nilainya tidak terbatas atau tidak bisa kita tentukan nilai secara pasti, secara pas. Di sini saya contohkan, tentukan nilai limit dari fungsi 1 dibagi X kuadrat ketika X-nya mendekati 0. Karena soalnya itu ketika X-nya mendekati 0, berarti kita harus melihat seperti apa perilaku dari fungsi 1 dibagi X kuadrat itu dari sebelah kanannya 0, dan seperti apa perilaku dari fungsi 1 dibagi X kuadrat dari sebelah kirinya 0. Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi atau cara grafik seperti yang kita lakukan di contoh sebelumnya, kita bisa menemukan grafik dari fungsi 1 dibagi X kuadrat yang seperti tampak pada layar. Pada gambar di atas, ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, ataupun didekati dari sebelah kirinya 0, kita tidak bisa menentukan secara pasti nilai Y-nya. Karena nilai Y-nya tidak terbatas. Apabila ini diteruskan sampai ke atas, kita tidak bisa menentukan nilai Y-nya yang pasti. Kita tidak bisa menemukan itu, baik dari sebelah kanannya 0 ataupun dari sebelah kirinya 0. Karena perilaku grafik yang seperti itu, maka nilai limit dari fungsi 1 dibagi X kuadrat ketika X mendekati 0 itu tidak ada. Itu adalah untuk perilaku grafik yang kedua, yaitu perilaku grafik yang nilai Y-nya tidak bisa kita tentukan secara pasti akibat dari nilai Y-nya yang sangat tidak memiliki ujung atau tidak terbatas. Saya lanjutkan. Untuk perilaku grafik yang lain, selain dari grafik yang nilai limit kanan dan nilai limit kirinya berbeda, dan perilaku grafik yang nilai Y-nya tidak berujung atau tidak terbatas, kita juga memiliki perilaku grafik yang lain, yaitu perilaku grafik yang bolak-balik atau naik turun dalam interval tertentu. Di sini saya menampilkan dua cara, yaitu secara numerik dengan membuat tabel dan dengan menggunakan cara grafik. Secara langsung saya menggambar fungsi sin dari 1 per X. Yang saya gambarkan di sini adalah fungsi sin dari 1 per X. Karena yang akan kita analisa adalah fungsi sin 1 per X. Dan kita akan menentukan bagaimana perilakunya dari fungsi tersebut ketika X-nya mendekati 0, yaitu ketika di sebelah kanannya 0 nilainya berapa, dan di sebelah kirinya nilainya 0, nilai limitnya berapa. Nah, apabila kita amati dari grafik fungsi sinus 1 per X ini, kita dapat melihat bahwa ketika X-nya mendekati 0, ini adalah X-nya mendekati 0 di sini, nilai fx-nya bolak-balik digambarkan dengan garis yang naik turun seperti ini. Ini kebetulan karena skalanya rapat, jadi agak tidak terlalu kelihatan bergelombangnya, tapi ini naik turun. Yang nilai fx-nya itu atau nilai y-nya itu berada di antara negatif 1 dan 1. Karena nilai y-nya atau nilai fx-nya itu tidak mendekati nilai tunggal, yaitu nilai L, maka nilai limit dari sinus 1 per X ketika X-nya mendekati 0 itu juga tidak ada. Jadi teman-teman sekarang sudah mengenal beberapa perilaku grafik yang menyebabkan nilai dari limitnya itu tidak ada, yaitu yang pertama adalah ketika nilai limit kanannya tidak sama dengan nilai limit kirinya. Yang kedua adalah
ketika nilai dari y-nya atau nilai dari fx-nya itu tidak terbatas, tidak bisa kita tentukan secara pasti. Dan yang terakhir adalah perilaku grafiknya yang naik turun di sekitaran titik yang akan kita analisa. Itu adalah 3 hal yang menyebabkan nilai limit dari suatu fungsi tidak ada. Oke, sekarang coba kita amati kalau misalnya teman-teman diberikan suatu grafik dan kita diminta untuk menentukan apakah nilai limit dari fungsi tersebut ada atau tidak. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai dari limit fungsi f(x), fungsi fx-nya seperti yang tertera pada layar, ketika x-nya mendekati 1. Apabila kita gambarkan menggunakan grafik, baik menggunakan kalkulator grafik ataupun secara manual, teman-teman nanti akan menemukan grafik fungsinya yang seperti ini. Tetapi apabila di soal sudah tidak diminta untuk menggambarkan grafik alias grafiknya sudah disediakan, berarti kita tinggal menganalisanya saja. Nah, karena di soal ini sudah disediakan gambar grafiknya, maka kita tinggal melihat seperti apa perilaku grafik di sekitaran titik X sama dengan 1. Karena soalnya adalah X mendekati 1. Mari kita lihat. Dari sebelah kanannya 1, yaitu di titik-titik 1,1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 4, dan seterusnya. Nilai y-nya yang digambarkan dengan garis hitam ini selalu atau semakin mendekati 0, nilainya semakin mendekati nilai tertentu, yaitu nilai 4. Ini kan 4, 2, 3, 4. Dari sebelah kanan, semakin nilai x-nya itu mendekati 1, maka nilai y-nya semakin mendekati 4. Bagaimana dengan perilaku grafik dari sebelah kirinya 1? Coba kita lihat. Semakin mendekati 1 dari sebelah kirinya 1, nilai y-nya juga sama, semakin mendekati nilai yang sama, yaitu 4. Oleh karena itu, berdasarkan gambar grafik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai fungsi yang saya tunjukkan ini, ketika x-nya mendekati 1 adalah sama dengan 4. Untuk contoh yang kedua, kita diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak nilai dari limit fungsi 4 dikurangi x ketika x-nya mendekati 3. Karena grafiknya sudah disediakan, jadi tidak perlu kita menggunakan kalkulator grafik untuk menggambarkan fungsi 4 min x ini. Tinggal kita analisa saja dari grafiknya. Apabila kita lihat dari sebelah kanannya 3, yaitu di 3,01, 3,2, dan seterusnya, semakin titiknya itu mendekati 3, semakin x-nya mendekati 3, maka nilai y-nya semakin mendekati 1. Begitu pula apabila x-nya itu kita ambil dari sebelah kirinya 3, semakin mendekati 3 dari kiri, nilai y-nya juga semakin mendekati 1 yang ditunjukkan dengan garis berwarna hitam seperti ini. Y-nya semakin ke sini semakin mendekati 1. Karena nilai ketika didekati dari sebelah kanan dan ketika didekati dari sebelah kiri adalah sama, yaitu 1, maka nilai dari limit fungsi 4 min x ketika x yang mendekati 3 adalah 1. Nah, untuk contoh yang lain, misalnya adalah contoh dari gambar yang di sebelah kiri saya ini, kita masih sama diminta untuk menentukan berapa nilai limit dari fungsi yang tampak pada layar
ketika X-nya mendekati 2. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perilaku grafiknya ketika kita lihat dari sebelah kanannya 2 dan ketika kita lihat dari sebelah kirinya 2. Apabila kita lihat dari sebelah kanannya 2, nilai Y dari fungsi ini adalah 1. Apabila kita lihat dari sebelah kirinya 2, nilai Y dari fungsi yang tertera pada layar adalah negatif 1. Karena limit kanannya bernilai 1 dan nilai limit kirinya bernilai negatif 1, di mana 1 tidak sama dengan negatif 1, maka nilai limit dari fungsi ini ketika X-nya mendekati 2 adalah tidak ada. Ini termasuk dalam kategori tidak ada limit yang limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Nah, secara sekilas dengan menggunakan beberapa hal yang sudah saya jelaskan di awal untuk mengidentifikasi apakah limit dari grafik ini ada atau tidak, kita tinggal melihat saja ternyata grafiknya itu berbolak-balik di sekitaran titik X sama dengan 0, yaitu di antara 1 dengan negatif 1. Oleh karena itu, berdasarkan gambar grafik, nilai dari limit cos 1 per X ketika X mendekati 0 itu juga tidak ada. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Apabila ada beberapa pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar, ataupun bisa teman-teman membacanya dan mempelajarinya berulang-ulang dengan memutar video ini. Terima kasih atas semangatnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kewarasan kalian ketika belajar matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.